Saya untuk adik saya ya untuk adik saya, walaupun dia nggak mau dipanggil adik, doa saya untuk wabil khusus Nikita Mirzani binti Mawardi, kalau saya nggak salah itu nama dia kan. Saya mengucapkan Yaumul Milad, selamat ulang tahun. Semoga di usiamu yang semakin dewasa ini, di usiamu yang semakin bertambah ini, kiranya satu, kurangi perbuatan yang menyakiti orang lain. Yang kedua, selalulah berpikiran positif, selalulah husnuzon kepada sesamamu. Kemudian dengarlah masukan-masukan dari orang lain. Dan ingat, orang yang senantiasa memuja-mujimu lalu mengantarmu ke jurang, itu sesungguhnya bukan kawanmu dan bukan sahabatmu. Tapi lihatlah, ketika engkau terjatuh, ada orang yang mengulurkan tangannya untuk mengangkatmu dari kejatuhan. Itulah sejatinya sahabatmu. Silakan kau tafsirkan saya seperti apa. Karena bagi saya, NM, kamu tidak sendiri seharusnya berada di posisi ini. Tapi kalau kamu bertahan bahwa kamu hanya sendiri, nanti penyidik juga akan mendalaminya. Begitu engkau tahu lalu kemudian engkau tidak buka, itu akan menambah masalah baru buat seorang NM. Saya kira itu dari saya. Betul. Live jualan Bang, gimana Betul. Bang? Saya memang kecewa ya. Kenapa saya bilang kecewa? Bang, munduran aja deh, Begitu kerasnya dia membenci seorang NM. Saya dan Bu Ade ya, sampai saya dianiaya. Sampai saya tidak tidur satu malaman. Sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua kan. Kalaupun ada perbuatan hubungan badan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah berhubungan badan dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir, istri saya juga. Kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira begitu. Berarti cukup kecewa Bang kemarin ya Bang? Saya sangat kecewa. Meski begitu Loli, ya, semoga Loli baik-baik saja. Ya, kemudian tolong ingat bahwa apapun ceritanya, Fadel pernah berjasa dalam hidupmu dan keluarga Fadel juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga saya. Harusnya dia menunjukkan simpati dia. Gara-gara menolong dia, saya dianiaya, istri saya didorong, dan dia dengan santainya menunjukkan sikap bahwa dengan berjualan, dengan pernyataan yang tanpa beban, bahwa seolah-olah pernah menimbulkan masalah dalam hidup saya dan keluarga saya. Gara-gara dia, saya ditimpa masalah. Gara-gara dia, keluarga saya di Medan, anak saya marah kepada saya. Untuk apa nolong orang seperti ini? Tapi ini adalah satu sikap ke depan, bahwa kalau ada orang minta tolong, tidak jelas siapa dan bagaimana perilakunya, sudah, saya akan jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini. Berarti ada penyesalan Bang? Saya tidak menyesal, tapi saya prihatin. Kok ada orang yang sudah ditolong tidak mampu, jangankan untuk mengucapkan terima kasih, bersikap beretika saja pun untuk menunjukkan bahwa dia sudah berhasil saya bantu dan saya selamatkan. Kalau dia tidak lari ke saya, dia tidak akan 1 minggu ada di VVIP. Kalau dia tidak di VVIP Rumah Sakit Polri, dia tidak bisa ketemu dengan ibunya. Masa dia lupakan itu semua? Maka saya katakan bahwa kalau kita seorang manusia, sebiji zarah kebaikan orang kita ingat. Dan kita jangan lupa bahwa satu saat kita melupakan kebaikan orang, maka orang akan melupakan kebaikan kita.